Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Rantai kegelapan yang harus diputus. Korupsi bukanlah sekedar pelanggaran hukum, tetapi korupsi merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat yang perlahan namun pasti merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ia bekerja dalam diam, menyusup ke berbagai sektor dan juga meninggalkan luka yang begitu dalam bagi masyarakat setempat. Setiap rupiah yang dikorupsi bukan hanyalah kehilangan nilai sebuah ekonomi, tetapi juga menghilangkan kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak. Di balik angka-angka kerugian negara, terdapat anak-anak yang kehilangan akses pendidikannya, pasien yang tidak dapat mendapatkan pelayanan yang sehat, melainkan memadai, serta masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan yang struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Aulia Ramadhani dengan NPM 251007053031 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baitur Rahmah. Dampak korupsi sangatlah luas, salah satunya di sektor pendidikan, yang dimana fasilitas sekolah itu terbengkalai dan serta menurunnya kesempatan untuk belajar yang layak untuk didapatkan oleh para mahasiswa. Korupsi juga dapat merugikan dunia tenaga kesehatan, contohnya yaitu yang dimana para masyarakat tidak layak mendapatkan alat medis yang benar-benar bisa digunakan sebaik mungkin. Dan tidak itu saja, bahwa korupsi ini tidak hanya merampas uang tetapi juga merampas hak-hak dasar dari masyarakat. Namun sebuah kegelapan tidak akan pernah menang jika lampu cahaya yang menyala. Harapan selalu ada di dalam hati jika ingin berani dalam sebuah kejujuran. Lebih berbahayanya lagi bahwa korupsi ini dapat merusak nilai moral dan juga kepercayaan sosial. Ketika praktik kecurangan itu telah diterapkan, maka dalam sebuah kejujuran tidak ada lagi kata integritas, yang dimana kejujuran ini merupakan sebuah budaya langka yang terjadi di kehidupan masyarakat, serta masyarakat pun tidak percaya dengan apa itu kejujuran yang telah terjadi ketika sebuah korupsi ini sudah merajalela. Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari masalah, tetapi bangsa yang berani menghadapi dan juga menyelesaikan sebuah masalahnya. Korupsi adalah musuh besar kita bersama yang mengancam masa depan kita semua. Jika ingin melihat Indonesia yang adil, sejahtera dan juga bermartabat, maka tidak ada pilihan lain selain memutus tali rantai kegelapan ini secara bersama-sama. Saatnya menjadi kejujuran di tengah godaan, saatnya begitu tega dan tidak beroleh. Korupsi bukan hanya ulah sebuah budaya, tapi korupsi adalah nyata dan kita tidak boleh mewariskan mari kita putuskan tali rantai kegelapan itu sekarang demi Indonesia yang bersih, adil dan juga bergenerasi di masa depan. Saya Zafira Aulia Ramadhani pamit undur diri, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji.